Halo anak-anak semua, berjumpa lagi di channelku Bu Guru Laras. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, di pertemuan kali ini Bu Guru akan membahas materi pelajaran matematika kelas 5 SD bab 5 tentang pengumpulan dan penyajian data. Seperti biasa, sebelum masuk ke video yang lebih lanjut, jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya ya, dan like, komen, juga share ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Yuk kita masuk ke materi. Sebelumnya, kalian harus tahu apa itu data. Ya, anak-anak, biasanya kita akan menghitung pengumpulan atau penyajian data itu biasanya tentang data diri ya, dari nama, tinggi, berat, golongan darah, dan ukuran sepatu, atau bisa juga yang lainnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, data adalah keterangan yang benar dan nyata. Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Data dapat berwujud suatu keadaan, gambar, suara, huruf, angka, matematika, bahasa, ataupun simbol-simbol lainnya yang dapat digunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, objek, kejadian, ataupun suatu konsep. Ya, itu penjelasan sedikit tentang data ya anak-anak. Lalu, data itu terbagi menjadi dua anak-anak. Ada data primer, yaitu contohnya seperti ini. Jadi, data ini diperoleh secara langsung tentang pengukuran tinggi badan dan berat badan. Disebutnya apa tadi? Data primer ya. Ya, misalnya, kalian menghitung tinggi badan teman kalian, seperti di gambar. Lalu berat badannya juga, menggunakan timbangan ya. Itu adalah data primer. Jadi kalian memperolehnya secara langsung dengan pengukuran yang tepat. Lalu yang kedua itu adalah modelnya data sekunder. Ya, data golongan darah seperti tabel berikut. Ini adalah contoh data sekunder. Karena data ini didapat tidak secara langsung, melainkan didapatkan dari UKS. Jadi datanya tidak kita bisa mencari sendiri seperti tadi ya anak-anak untuk menimbang dan mengukur tinggi. Melainkan datanya sudah ada dan kita bisa lihat dari sumber yang lain, misalnya dari UKS atau lainnya. Nah, pengumpulan data juga beraneka ragam anak-anak. Yang pertama bisa menggunakan dengan tes. Ya. Hasilnya berarti nanti adanya nilai. Contohnya seperti ini ya. Ini adalah contoh data nilai ulangan PKN yang diperoleh siswa kelas 5 SD Nusantara 01. Lalu yang selanjutnya bisa juga dengan bertanya langsung. Ya, misalnya kita menanyakan tentang buah yang paling teman kita sukai dan buah yang tidak disukai teman kita. Nanti pengumpulan datanya berbentuk seperti ini, dengan tabel yang berisikan kolom nama, buah yang disukai, dan buah yang tidak disukai. Ya, untuk tes seperti ini, bertanya langsung, berarti kalian harus menyiapkan terlebih dahulu pertanyaan yang akan kalian tanyakan ya anak-anak. Baru kalian membuat tabelnya dan bisa menanyakannya langsung ke teman kalian. Jangan lupa dicatat hasil pengumpulan datanya. Lalu yang ketiga, ada isian singkat. Ya, ini contoh lembaran isian singkat. Ada nama, alamat, tinggi badan, berat badan, golongan darah, dan lain-lain yang akan kalian tanyakan. Ya, disebut lembar isian singkat karena pertanyaannya singkat ya anak-anak, tidak menggunakan penjelasan. Lalu bisa juga pengumpulan data dengan pencatatan langsung.
Ya, contohnya seperti tadi ya yang di awal, misalnya mau mengukur tinggi badan ataupun berat badan. Kalian tentunya membuat laporannya seperti contoh di sini, dengan tabel berisikan nama siswa dan berat badannya apabila kita akan mencatat berat badan teman kita. Ya, itu tadi jenis-jenis atau macam-macam dari pengumpulan data ya anak-anak. Sekarang kita coba mengerjakan latihan ya. Ini tugas kalian. Bu Guru hanya akan membimbing kalian dengan singkat karena pertanyaannya mudah loh. Yuk kita bahas bersama-sama soal nomor 1. Berikut adalah nilai ulangan bahasa daerah siswa kelas 5. Ya, kalian bisa lihat ada yang 65, 70, 85, 90, dan seterusnya ya. Nah, pertanyaannya yang pertama atau yang A, tentukan nilai terendah dan nilai tertinggi dari data di atas. Ya, berarti kalian mencari dari semua angka ini nilai yang paling rendah dan nilai yang paling tinggi. Misalnya, nilai yang paling rendah kita cari ya. Di sini ada 65. Apakah ada yang lebih rendah? Wah, ada 60 ya anak-anak. Apakah ada yang lebih rendah dari 60? Sepertinya sudah tidak ada ya. Berarti nilai terendahnya adalah 60. Lalu kita cari nilai yang tertinggi. Bu Guru sudah menemukan nilai 90 nih. Apakah ada nilai yang lebih besar dari 90? Di sini kita membutuhkan konsentrasi dan juga ketelitian ya anak-anak. Sepertinya sudah tidak ada lagi ya, jadi nilai tertingginya adalah 90. Itu untuk jawaban yang A. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang B. Berapa siswa yang nilainya di bawah 70? Berarti nilai 70 tidak termasuk ya anak-anak, tapi nilai yang di bawah 70 saja. Dari 65 nih, kita hitung ada 1, kemudian nilai yang lain ada 60, berarti 2, dan yang lain ada lagi tidak ada ya. Seperti itu cara berhitungnya. Demikian juga pertanyaan yang C, berapa siswa yang nilainya di atas 80? Berarti 80 tidak termasuk ya anak-anak, tapi nilai yang di atas 80, yaitu 85, 90, seperti itu. Dan untuk pertanyaan yang D, berapa banyak siswa yang mendapat nilai 75? Kita hitung saja yang mendapat nilai 75. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Bu Guru menemukan 5. Kalian berapa? Ya, itu jawabannya langsung kalian jawab saja. Itu untuk soal nomor 1. Kalian jawab pertanyaannya yang A, B, C, dan D. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Kalau tadi tentang nilai ulangan bahasa daerah, sekarang tentang berat badan dalam kilogram siswa kelas 4. Ya, di sini ada yang 30, 33, 25. Sama ya anak-anak, kita baca perintahnya. Pertanyaan yang A, tentukan berat badan terendah dan tertinggi dari data siswa kelas 4. Ya, sama seperti yang tadi ya di soal sebelumnya, kita mencari nilai yang terendah. Ada yang 30, lebih rendah dari 30 ada ya, ada 25. Apakah ada yang lebih rendah dari 25? Sepertinya sudah tidak ada ya. Berarti nilai terendah, maksudnya berat badan terendah adalah 25. Sekarang lanjut ke yang tertinggi. Seperti itu ya anak-anak, mudah ya. Kita bisa lanjut ke pertanyaan yang B. Berapa siswa yang beratnya 30 kg? Kita hitung saja yang beratnya 30 ya anak-anak. Yang lebih atau kurang dari 30 tidak perlu dihitung. Lanjut pertanyaan yang C. Berapa siswa yang beratnya kurang dari 30? Nah, kalau sekarang yang kurang. Jadi 30 tidak termasuk ya. Kita tidak menghitung yang 30, tapi yang kurang. Bisa 25, ada 28. Seperti itu ya. Sekarang kita lanjut pertanyaan yang D.
berapa siswa yang memiliki berat tertinggi? Berat yang tertinggi tadi nilainya berapa anak-anak? Ada 33 nih ya tertinggi. Apakah ada yang lebih tinggi dari 33? Tidak ada ya, maka kita hitung yang 33. Untuk berat yang 33 ada berapa anak-anak? Kalau Bu Guru di sini menemukannya ada 2. Apakah kalian juga menemukan 2 atau lebih? Kalian harus teliti ya. Silakan mengerjakan ini dengan teliti dan penuh konsentrasi. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan atau soal yang ketiga. Ini juga termasuk soal terakhir ya anak-anak. Nilai ulangan bahasa Indonesia siswa kelas 5 adalah sebagai berikut. Ya, kembali lagi nih ke data nilai. Ada yang 75, 80, 95, dan lain-lain. Pertanyaannya yang A, urutkan data di atas dari nilai yang terkecil. Nah, di sini agak lumayan ribet ya anak-anak, tapi nggak apa-apa, kalian harus usaha semangat sebisa mungkin untuk mengerjakan tugas ini. Kalian urutkan dari yang terkecil ya. Caranya mudah anak-anak, kalian harus menemukan terlebih dahulu nilai yang paling rendah. Di sini ada 60. Bu Guru menemukan nilai yang paling rendah adalah 60. Lalu kalian lingkari saja terlebih dahulu ya di buku coretan kalian, atau kalian langsung saja menuliskan data ini di buku latihan kalian. Kalian salin datanya, begitu juga dengan soal nomor 1, 2, dan sebelumnya tadi ya anak-anak. Kalian tulis salin datanya, kemudian menjawab berikut dengan pertanyaannya, supaya kalian tahu kalau itu adalah pertanyaannya apa dan jawabannya apa. Sekarang kita lanjut. Untuk tadi data yang paling rendah itu atau data yang terkecil adalah 60. Berarti kita urutkan yang nilainya 60 itu ada berapa orang. Kalau ada 1 berarti kita tulis langsung di bawahnya 60. Kemudian ada angka berapa lagi atau nilai berapa lagi di atas 60? 65 ya anak-anak. 65 kita hitung ada berapa? 1, 2, ada 2 ya. Langsung saja dicatat 65, 65. Kemudian angka setelah itu ada angka 70. Seperti itu ya anak-anak. Jadi kalian mengurutkan dari yang paling kecil dan dihitung terlebih dahulu berapa jumlah yang mendapatkan nilai itu. Begitu caranya. Lalu untuk yang B, berapakah nilai tertinggi? Nilai yang tertinggi kalian bisa langsung temukan ya. Nilainya adalah, ya semangat mencari ya, harus fokus dan teliti. Lalu yang C, berapakah nilai terendah? Tadi dari mengurutkan data yang paling terkecil, kalian bisa langsung menentukan ya. Berarti nilai terendahnya adalah, ya langsung jawaban yang terakhir, pertanyaan yang terakhir, kriteria ketuntasan minimal atau KKM untuk pelajaran bahasa Indonesia 75. Berapa siswa yang tidak tuntas? Berarti kita mencari nilai yang di bawah 75 ya anak-anak. Kalau 75 berarti tidak termasuk, karena dia sudah termasuk KKM. Jadi kita mencari nilai yang di bawah 75. Bisa 70, 65, 60, dan seterusnya di bawah 75 ya anak-anak. Dan dihitung dari data yang tadi. Bu Guru mau memberikan tips untuk kalian supaya memudahkan kalian menghitung. Kalian menulis datanya, semua data ini menggunakan pulpen ya. Lalu nanti apabila ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawahnya, kalian kan butuh melingkari, baru melingkarinya menggunakan pensil, supaya memudahkan kalian untuk menghapus dan mencari datanya lagi. Seperti itu ya anak-anak. Ya, cukup sekian untuk video kali ini di pertemuan kali ini. Sampai berjumpa lagi di pertemuan yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.